kita membahas secara isu-isu yang universal, ya kan? Universal, pengalaman. Tapi bedanya kita ini, obrolan kita ini dibungkus gitu sama agama. Jadi ada intisarinya. Intisari. Jadi kita ngobrol bukan sekedar ngobrol, tapi ada kandungan yang di dalam ini nih, kita ada kandungan. Terus lu mau nanya gimana dulu? Nah sebenarnya gini, ini kita kan pasti belum pada kenal kita siapa. Oh benar, lupa kenalannya, lupa kenalan. Tak kenal maka tak sayang ya. Pertama kali perkenalkan nih, saya sendiri Fikri Walidina. Untuk ini Saya Muhammad James Campbell. dan ini guru saya. Saya bernama Habib Ahmad Hazik Al-Haddad. Lalu saya sendiri izin memperkenalkan diri, Muhammad Ridho Alamsyah. Nah, untuk backgroundnya belum tahu nih. Tadi kita coba perkenalkan diri dan backgroundnya kita siapa gitu kan. Dulu siapa? Kalau gua pencetus Ahmadiyah pertama di Indonesia. Berarti ini sesat nih, kayak begini nih, kacau nih. Gua pencetus Ahmadiyah. Kebetulan lu tim pengajar juga. Tim pengajar apa nih? Tim pengajar di Ahmadiyah, Bi. Waduh, kaya banget. Dia sering dulu apa? WA nama Mirza Bulan. Siapa ya? Nggak tahu ya. Siapa ya? Pas zamannya Ahmadiyah lagi diserang, dia ngumpet di warteg tuh. Lapar guys. Untuk Habib nih, backgroundnya apa? Kesibukannya apa nih sekarang nih? Kesibukan saat ini sih masih aktif. Di ngajar ya. Artinya kita punya lahan untuk berdakwah. Artinya kita punya majelis taklim. Kemudian aktif juga di berbagai macam organisasi, termasuk organisasi kampus, dan masih sering mengisi kajian-kajian keagamaan khususnya karena memang kita backgroundnya pesantren gitu kan ya. Jadi mungkin lebih spesifiknya ke agama sih sebenarnya gitu. Tapi mohon maaf, boleh tahu gak pesantren Habib itu di mana nih kira-kira? Oh ya, dulu saya pernah nyantren selama 7 tahun di Kota Malang, ya, Jawa Timur. Nama pesantrennya Darut Tauhid Malang. Tahu gak lu Darut Tauhid? Enggak tahu. Makanya nyantren. Biar tahu. Besok habis asar ya guys. Yang lu tahu apa? Sendrok. Pesantren kilat aja lah. Pesantren kilat tadi ya, kayak zaman sekolah. Pernah sih. Kilat. Ini Bang Ridho nih backgroundnya apa nih? Habib kan pengajar nih, punya majelis taklim juga, pengajar dan aktif di berbagai organisasi kampus. Kalau Bang Ridho kira-kira backgroundnya apa, kesibukannya apa nih sekarang? Kampus di mana? Kalau saya sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi Institut Pembina Rohani Islam Jakarta dan sedang mengabdi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Aktivis nih, Pergerakan Aktivis. Mahasiswa Islam Indonesia, PMII. Aktivis banget ya enggak? Tadi institut apa? Pembina Rohani Islam Jakarta. Ibrija. Jadi, Lokasinya di mana kalau boleh tahu nih? Lokasi di mana? Jadi bertepatan lokasinya di Kelapa Dua Wetan. Tahu gak Kelapa Dua Wetan? Tahu lah. Mampir. Lu mah tua doang, kan cuma kelapa. Kelapa muda. Kelapa aja muda. Ini Kelapa Dua Wetan nih. Oke, udah tahu nih background masing-masing nih. Bang James. Tadi udah dikasih tahu dia. Enggak, backgroundnya Anda juga belum tahu nih. Anda belum tahu background jadi apa nih? Lu kan tim pengajar Ahmadiyah gitu sih. Ini tukang kopi. Tukang kopi. Ngopi apa ya ngopi? Kok ngopi itu ngobrol pintar. Cuman biar pintar ngobrolnya pakai kopi beneran. Oh, gitu. Aneh yang dua. Buat Kalau yang ini jus. Buat yang mau tahu dia tukang kopi di mana? Dia tukang kopi di Kopi Lagai. Tempatnya enak nih. Sekarang kita lagi di Kopi Lagai nih. Ini tempatnya enak lah. Ada tempe lagai, Sambal lagai, mik lagai udah ada, dan hilagai. Apapun ada di sini. Lagai. Oh ya, yang mau tahu tempatnya di mana? Nanti di sini nih ya. Ada Alamatnya di sini. Mampir. hampir ngopi. Terus gimana nih lanjutannya? Kita udah tahu background masing-masing nih ya. Gimana kalau misalkan kita nih ada pertanyaan yang mungkin yang dalam jangka waktu ini banyak yang dipertanyakan oleh anak muda Iya. kan? Soal pasti nih, lu pernah nyadar gak sih dari diri lu pribadi nih misalkan, atau temen lu lah yang pernah ngomong lu ajak ke jalan kebaikan gitu kan, lu kan? Gue sih pengalaman kayak gitu ya, ngajak orang ke jalan kebaikan, tapi alasannya apa? Gue belum pantas
kalau belum siap, kira-kira siapnya kapan? Nah itu dia. Kalau masalah, mohon maaf, kalau masalah kita nggak pantas, bagaimana nasib gua yang dari awal? Terus banyak banget. Background gua gelap. Karena ketemu Habib sedikit-sedikit jadi terang. Terangkan hatinya menur. Makanya kalau ente orang nih, lu aja nggak boleh kali ya. Lu orang nganggap diri lu nggak pantas nih, dan diri lu belum siap, lu salah besar. Boleh nih, mohon maaf Bim, bukan ini nih. Apa agak soto? Siap. Yang Habib ajarin nih, pernah diajarin Habib ngajarin ke saya. Jangan takut dosa lu sebesar gunung, ampunan Allah melangit luas. Bener gak? Itu salah satu prinsip dalam hidup kita. Salah satu prinsip dalam hidup. Jadi jangan pernah minder dengan yang namanya dosa. Jangan pernah takut dengan dosa yang udah kita perbuat selama kita hidup di dunia. Gitu. Karena yang tadi Fikri bilang gitu kan, bahwa dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Selangkah ku menuju padamu, 1000 langkah kau datang menjemputku. Artinya ketika kita memiliki dosa, walaupun 1000 langkah, artinya dosa kita numpuk banyak gitu kan. Ya ampunan Allah tuh bakal luas buat kita. Allah bakal ngejemput kita gitu dengan ampunan-ampunan yang akan Allah berikan buat kita. Jadi jangan pernah takut, ibaratnya gue minder nih, pengen jadi orang baik, gue belum siap buat hijrah, gue belum siap buat belajar, gue belum siap buat nuntut ilmu. Yang tadi Habib tanya sama James, kalau belum siap kira-kira siapnya kapan gitu kan. Mumpung, bicaranya sih mumpung gitu kan. Bicaranya mumpung masih dikasih sehat, mumpung masih dikasih umur, mumpung masih dikasih rezeki, mumpung masih bisa nongkrong nih kayak kita nih. Nongkrongnya ngopi, ngobrolnya juga obrolan yang emang mendidik. Gitu. Mumpung masih dikasih semua yang Allah kasih buat kita, manfaatin deh tuh semuanya deh. Kurang lebih kayak begitu. Bener tuh. Kalau ini kacamata dari seorang Habib Hazik tentang fenomena anak muda zaman sekarang nih yang mau hijrah beranggapan dirinya nggak pantas mulu, ya kan? Sekarang gini aja. Sekarang kita dari kacamatanya Bang Rido. Sebentar ya, gue mau ngomong, lu motong aja. Ini ada poinnya nih. Kalau lu merasa diri lu nggak pantas kan, kasarnya gini nih bahasa kita aja lah. Lu mau ngaji apa ngajiin? Lu mau sholat apa disolatin? Itu aja lu pilih. Lu mandi apa dimandiin? Gitu kan. Sekarang kacamatanya, tadi kacamata Habib, sekarang kacamatanya Bang Rido. Yang aktif di keorganisasian mahasiswa. Ini Bang Rido, menurut Bang Rido nih sebagai mahasiswa aktif, fenomena anak muda sekarang nih. Musibah dong, bencana dong. Kacau nih. Fenomena anak muda nih yang sekarang mau beranggapan hijrah seperti itu, Bang Rido menyikapinya seperti apa nih? Jadi yang pertama ya, mengenai hijrah ini kan adalah berpindah dari suatu tempat dan ke tempat lain, yang dimana seorang anak muda itu masih memiliki jiwa untuk tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, barang tentu seorang pemuda ini ketika dia ingin berubah, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri, yaitu namanya leadership gitu. Jadi memimpin dirinya sendiri gitu. Untuk berubah dari suatu bule masa ikan ngerti. Waduh. Dia anak bule doang. Tinggalnya mah di mari tetap dari kecil. Bangsa Indonesia. Terus selanjutnya ketika kita ingin memimpin diri kita sendiri, itu kita harus berubah. Pembiasaan dalam segi lingkungan, lalu kepribadian, yang dimana secara ilmu psikologis itu harus konsisten selama 3 bulan. Iya. Itu dari psikologis tuh Bang. Dari psikologis 3 bulan. Psikis 3 bulan. Nah, insya Allah ya, ketika kebiasaan itu diimplementasikan, itu akan memimpin dirinya sendiri gitu, secara tidak langsung. di mindset lah gitu. Mindset. Jadi merubah mindset. Makanya ada yang berkata investasi terbaik adalah isi kepala dengan mindset dan kebiasaan yang berbeda. Gila.
Berat. Apa tadi investasi terbaik? Adalah isi kepala. Nanti dikasih tagline ya. Investasi terbaik adalah isi kepala. Berat banget. Bukan dirham dan dinar ya. Terus. Udah. Ya mungkin menurut saya gitu. Kalau Habib, ada lagi pertanyaan nih, Bib. Untuk cara kita merangkul orang-orang yang seperti itu, kayak gimana? Misalkan kita, nih dia susah banget nih tampung nih, Bib. Gak mau diajak hijrah nih, dasar nih. Nah misalkan, gue mau contohin siapa di sini lah? Contohin Habib kan. Tampang tapi bercangot nih. Iya, masa gue misalkan Habib mau diajak hijrah, ya kan yang ngajarin kita. Gimana nih? Ya nih misalkan dia nih, Bib, gak mau diajak hijrah. Ini misalnya nih, dia nggak mau diajak hijrah nih, Bib. Alasannya yang seperti itu tadi, Bib. Gimana cara kita sebagai yang udah hijrah duluan, bukan dalam berarti merasa suci ya, dalam hijrah duluan, karena ini kan inti dari persahabatan mengajar kebaikan, bener kan? Nah, jadi gimana kita nih sebagai sahabat yang baik nih, cara ngajaknya nih supaya dia mau dan nggak merasa terkucilkan, Bib. Itu gimana caranya, Bib? Jadi gini, kita harus ketahui dulu yang namanya konsep persahabatan itu seperti apa. Konsep persahabatan itu kalau menurut versi saya, versi saya nih. Tapi silakan teman-teman menafsirkan sendiri versi persahabatan, versi teman-teman, gitu kan. Konsep persahabatan yang saya sering lakukan gitu, saya berikan kepada teman-teman yang ingin hijrah. Saya punya konsep yaitu saya membaur tapi saya tidak melebur. Membaur tapi tidak melebur. Membaur tapi tidak melebur. Maksudnya gimana? Kita membaur dengan siapa aja. Dengan anak-anak yang memang tidak mengerti agama, anak-anak yang tidak berpendidikan, anak-anak yang kurang akhlaknya, pergaulannya sesat, pergaulannya buruk dan segala macam. Kita membaur dengan mereka tanpa melihat background kehidupan mereka. Tapi, gitu kan, kita nggak melebur dalam kehidupan mereka. Artinya kita tidak terjerumus juga sama seperti mereka. Ketika mereka ibaratnya kurang berpendidikan, artinya tidak berpendidikan atau tidak memahami ilmu pengetahuan, ya kita jangan sampai kayak dia. Ketika dia nakal, misalkan contoh, ya kan, anak-anak muda sekarang nih biasanya nih kalau misalkan lagi galau gitu kan, lagi ada trouble dalam hidupnya dia, biasanya tuh anak-anak muda sekarang tuh suka terjerumus dalam hal-hal yang negatif, ya enggak? Contoh dia kobam, tapi kalau kobam nih kalau bahasa anak-anak kampung rambutan ya, bahasa anak-anak kobam tuh mabuk gitu, mabuk gitu. Kasarnya kalau kata bahasa anak Kalisari, lau udah bre. Udah gitu. Kalau belum belum asik. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, ya kita jangan ikut-ikutan mabok. Ketika dia terjerumus dalam hal yang nggak benar, ya kita jangan ikut-ikutan gitu. Tapi kita harus memprotek diri kita agar supaya kita tidak sama dengan seperti dia. Maka menurut pepatah Cina gitu kan, kalau kita bersahabat, yang namanya teman yang baik itu adalah bukan yang ketika teman tersebut lagi nggak punya uang nih, contoh nih, kita nggak punya uang, ketika dia nggak makan, kita nggak makan, itu bukan teman tuh, bukan sahabat, ya. Tapi yang namanya teman adalah ketika dia jatuh ke jurang, kita ada di bawah nadangin tangan kita agar supaya dia nggak terluka dari jatuhnya dari jurang itu. Nah, ya, berarti penafsirannya kalau seandainya teman kita terjerumus ke dalam hal yang nggak benar, bukan berarti kita ikut terjerumus dalam hal yang nggak benar. Kita harus menjaga, memprotek kita punya teman agar supaya dia tidak terus larut dalam hal yang negatif. Mantap. Dan wajib mengingatkan juga. Wajib mengingatkan. Tapi ngomong-ngomong, mohon maaf nih, ini kontennya konten podcast. Kenapa lu pada makan mulu? Ini bukan konten apa? Ini bukan konten. Lagi lapar kita ya. Ini les dinner nih, makan malam terakhir nih, les dinner.